Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Penguji, dan Bapak Coach. Pada kesempatan kali ini mohon izin kami mempresentasikan rencana aksi perubahan dengan judul penerapan SIPENAKASI, aplikasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi untuk pemantauan angka kematian ibu. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Susi Dwi Harini, asal instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, jabatan Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Pada rencana aksi perubahan kami kali ini yang menjadi latar belakang menginjak pada bab 1 latar belakang masalah adalah kondisi pada saat ini bahwa kasus kematian ibu masih terjadi dengan angka pada tahun 2018 sebanyak 19 orang dan tahun 2019 sebanyak 15 orang. Adapun penyebab kematian secara umum pada ibu adalah satu, penyebab langsung yang berupa penyakit komplikasi pada kehamilan dan penyebab tidak langsung yang meliputi wanita usia subur mempunyai riwayat kehamilan risiko tinggi tapi tidak mau ber-KB. Kemudian adanya penyakit penyerta yaitu penyakit degeneratif dan penyakit menular, dan adanya aturan BPJS yang tidak mengakomodir kasus kehamilan risiko tinggi tertentu, dan lemahnya koordinasi dengan rumah sakit selaku upaya rujukan. Dan yang paling penting pada kondisi saat ini adalah evaluasi ibu hamil berbasis laporan program KIA bulanan, tribulan, dan semester yang dilakukan secara manual. Harapannya sesuai dengan laporan WHO tahun 2014 bahwa penyebab kematian ibu karena penyebab langsung dan tidak langsung pada ibu hamil seharusnya bisa dicegah melalui perawatan yang tepat. Adanya aturan Permenkes nomor 245 tahun 2008 menyatakan bahwa harusnya jika ada perencanaan yang baik untuk mendapatkan perawatan bagi ibu hamil maka bisa menyelamatkan nyawa ibu hamil. Yang berikutnya harapan kami adalah kita memiliki program P4K yang mempunyai peluang sebagai instrumen pemantauan faktor resiko pada ibu hamil. Yang selanjutnya adalah instrumen pemantauan yang dibutuhkan adalah instrumen pemantauan secara cepat, tepat, on-demand, dan lengkap. Solusi dari permasalahan yang terjadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Lembaga Administrator Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator, di mana pejabat administrator sebagai bagian dari organisasi harus mempunyai kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja organisasi dengan mengelola perubahan dalam bentuk inovasi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dan transformasi yang kita ambil adalah transformasi digital yang menyesuaikan dengan era 4.0, di mana dengan transformasi digital ini bisa melibatkan multi jejaring kinerja. Adapun area dan fokus pada rancangan aksi perubahan, kita memiliki 4 area perubahan sesuai dengan Permenpan RB nomor 11 tahun 2015, yaitu penguatan sistem pengawasan, penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun fokusnya adalah penerapan SIPENAKASI untuk pemantauan kematian ibu. Tujuan rancangan aksi perubahan pada jangka pendek yang kami laksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2020 adalah terbentuknya SIPENAKASI untuk penurunan angka kematian ibu, terlaksananya sosialisasi SIPENAKASI, dan terlaksananya uji coba SIPENAKASI. Adapun tujuan jangka menengah yang kami laksanakan pada bulan Juni sampai Desember 2020 adalah penerapan SIPENAKASI dan monitoring dan evaluasi jangka pendek. Untuk jangka panjangnya adalah monitor dan evaluasi jangka menengah dan peningkatan SIPENAKASI untuk pemantauan kematian ibu. Untuk manfaat internal bagi penulis ada 2, yaitu meningkatkan profesionalisme dan sebagai salah satu inovasi dalam pengembangan potensi dan kemampuan diri dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
Adapun manfaat eksternal bagi organisasi dan stakeholder ada 7, yaitu sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja, efisiensi waktu pelaporan, dan yang terakhir adalah meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan mengurangi beban anggaran pemerintah dalam pembiayaan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan risiko tinggi. Adopsi dan adaptasi stula bisa mendukung dan kita adopsi di dalam rancangan aksi perubahan kami. Pada bab selanjutnya adalah tentang tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi mengacu pada visi Kabupaten Mojokerto, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera dan bermartabat melalui penguatan dan pengembangan basis perekonomian, pendidikan serta kesehatan. Adapun misi Dinas Kesehatan mengikuti dari visi yang ada di atas adalah pada misi yang ke-6, yaitu memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah, serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat melalui uraian tugas dan fungsi sesuai dengan Perda Kabupaten Mojokerto nomor 58 tahun 2016. Ini adalah logical framework antara visi, misi, dan sasaran strategi, indikator sasaran, dan program kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan, di mana di dalamnya angka kematian ibu masuk menjadi salah satu indikator sasaran yang harus mendapatkan dukungan program kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan. Ini adalah struktur organisasi. Adapun kinerja organisasi sekarang, berbicara tentang kinerja organisasi, maka kita berbicara tentang target dan capaian kinerja. Adapun capaian kinerja pada tahun 2017 sampai 2019 trennya adalah membaik. Demikian juga dengan angka kematian ibu, di mana pada tahun 2018 ada 19 kematian ibu, di tahun 2019 ada 15 kematian ibu. Meskipun trennya cenderung membaik, tapi ketika ada angka, maka angka ini, khususnya kematian ibu, angka ini harus kita minimalisir, karena kematian ibu merupakan proyeksi dari baik buruknya pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Di dalam pencapaian target kinerja ada isu-isu strategis yang harus kita selesaikan. Kita mempunyai 10 isu strategis. Dari isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pada bidang kesehatan masyarakat, bisa kita ambil beberapa isu permasalahan. Yang pertama adalah lambatnya penurunan angka kematian ibu, belum optimalnya penanganan masalah gizi masyarakat, rendahnya akses dan kualitas lingkungan sehat, dan belum optimalnya peran serta masyarakat terhadap kesehatan. Dari isu tersebut kita melakukan seleksi isu melalui metode AKPL, dan bisa kita lihat di sini bahwa lambatnya penurunan angka kematian ibu mempunyai nilai validitas yang sangat tinggi. Dari isu tersebut kita mencari penyebab masalahnya menggunakan metode Fishbone, dan kita bisa memperoleh 4 penyebab masalah dari isu yang dominan, ya. Bisa kita lihat di sini, di mana akar masalahnya adalah lemahnya pemantauan ibu hamil melalui program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, serta tidak adanya dukungan teknologi informasi. Sebagai rekomendasi solusinya adalah penerapan aplikasi program perencanaan persalinan dan komplikasi pada ibu hamil. Kemudian kita melakukan penentuan prioritas masalah menggunakan metode USD. Dari metode tersebut bisa kita lihat bahwa pada poin ketiga, yaitu tidak ada dukungan teknologi informasi dalam pemantauan ibu hamil melalui pelaporan program perencanaan persalinan dan komplikasi oleh bidan desa, menduduki nilai total tertinggi yaitu 12. Sehingga masalah ini harus kita prioritaskan untuk dicarikan pemecahannya. Ini akar masalah kita, yaitu lemahnya pemantauan ibu hamil melalui program P4K dan tidak adanya dukungan teknologi informasi. Kemudian alternatif solusi untuk mengatasi masalah adalah meningkatkan pemantauan ibu hamil melalui penyempurnaan program P4K dan penggunaan teknologi informasi. Solusi mengatasi masalah adalah penerapan aplikasi untuk program perencanaan persalinan dan komplikasi pada ibu hamil. Berdasarkan masalah yang ada dan isu yang ada, yaitu lambatnya penurunan angka kematian ibu, kami pejabat administrator mempunyai terobosan dan inovasi
melalui transformasi digital, yaitu penerapan Sipenakasi untuk pemantauan kematian ibu, di mana transformasi digital ini mempunyai kelebihan bisa mengeliminasi ego sektoral ya, dan bisa meningkatkan jejaring kerja untuk mencapai tujuan bersama. Khususnya kalau di Dinas Kesehatan adalah mencapai tujuan itu menurunkan angka kematian ibu. Adapun output kunci, kita memiliki 9 output kunci yang dimulai dari terselenggaranya laporan dan konsultasi dengan mentor, terbitnya surat tugas tim efektif, terlaksananya rapat sosialisasi dan koordinasi teknik dengan tim efektif internal dan eksternal, pembentukan grup WhatsApp untuk komunikasi tim efektif, penandatanganan PKS dengan pihak ketiga, pengesahan Sipenakasi, pengesahan buku panduan pelaksanaan Sipenakasi, rapat sosialisasi launching Sipenakasi, dan yang terakhir adalah rapat uji coba Sipenakasi. Kita memiliki 23 tahapan milestone yang dimulai dari melakukan laporan dan konsultasi dengan mentor dan diakhiri dengan rapat uji coba aplikasi Sipenakasi. Ini adalah schedule time dari tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan pada bulan April sampai pada bulan Maret sampai dengan akhir Mei. Ini adalah tata kelola tim aksi perubahan, ada coach, mentor, pimpinan aksi perubahan dan tim-timnya bisa kita lihat pada susunan tata kelola ini. Kemudian stakeholder, kita memiliki 12 stakeholder yang bisa kita lihat bagaimana kekuatan pengaruhnya di dalam rancangan aksi perubahan ini, dan kita membaginya ke dalam kedudukan stakeholder melalui kuadran jaringan kerja, di mana pada promoters, kuadran promoters itu adalah kepala dinas kesehatan, pada kuadran latens adalah sekretaris dinas, Kabid P2P dan Kabid Yankes, Kasih KPM dan Kasih Yankes primer, kepala UPD Puskesmas, Kadis atau Kabid DP2 KBP2, Dispenduk Capil, dan kepala UPD PMI. Pada kuadran defenders ada staf pengelola program KIA, staf pengelola program Jampersal dan tim IT, dan pada kuadran apatetik adalah kepala BPJS dan staf administrasi atau sekretariat. Ini adalah target capaian kinerja kami, yaitu ada 9 menyesuaikan dengan output kunci kami. Kemudian dari 9 hal tersebut kita lakukan manajemen resikonya, dan bisa kita lihat di sini ada 3 hal yang kita nilai. Yang pertama adalah perhitungan probabilitas resiko, di mana pada perhitungan ini angka tertinggi adalah pada rapat uji coba Sipenakasi. Ini resikonya tidak terlaksana memiliki angka tinggi. Pada perhitungan konsekuensi, nilai tertinggi untuk tidak terlaksana adalah pada rapat uji coba Sipenakasi. Untuk perhitungan nilai resiko, nilai tertinggi untuk tidak terlaksana adalah pada rapat uji coba Sipenakasi. Untuk itu, dari angka tersebut, dari angka tertinggi dan masalah yang tertinggi, kita akan melakukan penanganan resiko, yaitu berupa pengaturan pelaksanaan kegiatan, bahwa peserta rapat tidak boleh melebihi 30 orang, maka kita jadwalkan untuk dilakukan secara bertahap, dan setiap kali pelaksanaan kita lakukan sesuai dengan SOP dari penanganan dan pencegahan penyakit COVID-19 ini. Kemudian kita mencermati jadwal mentor, tim efektif, dan tim IT. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai presentasi rancangan aksi perubahan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sujarmiko MM MMR, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, selaku mentor dari Saudari Susi Dwi Harini Eskepnes MMkes, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, yang merupakan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2020. Dengan ini saya menyatakan siap mendukung dan siap mengawal terhadap aksi perubahan dengan judul Penerapan Sipenakasi, aplikasi perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi untuk pemantauan angka kematian ibu.
yang disusun dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.